Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ada seseorang yang bertanya, ya, menurut saya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Nah, kalau saya memang nggak pernah lihat secara visual ya, kawan-kawan. Tapi kita bisa lihat dari pertanda atau indikasi. Apa indikasinya? Gini loh kawan-kawan ya, logikanya nih, kalau barang sesuatu itu ada, itu gampang ya. Kayak contoh nih ya, saya ditanya, punya ijazah nggak? Punya. Mana? Tinggal saya ambil dari lemari, saya tunjukkan, blab gitu ya. Ini dia ijazah saya. Sesederhana itu ya. Nah, kalau saya ngomongnya berbelit-belit, sebetulnya ada tapi hilang gitu ya, atau saya gadaikan atau apa gitu ya. Nah, ini menjadi tanda tanya ya, karena sehingga orang kemudian mengambil kesimpulan ya, bahwa ada masalah di situ. Nah, tentang palsu atau tidak, nah ini harus dibuktikan belakangan ya, kawan. Tapi yang jelas itu ada masalah gitu. Nah, kemudian ya, yang lucu adalah selama ini kan Jokowi selalu menjawab ya tantangan keaslian ijazahnya itu dengan cara yang aneh-aneh ya. Salah satunya yaitu mengadakan reuni gitu ya kan. Jadi ditantang menunjukkan ijazah malah reuni gitu ya kan. Terus kemudian meminta UGM membuat penjelasan gitu. Jadi ruwet ya kawan. Jadi ruwet ya. Padahal kalau emang ada ijazah tinggal blab seperti ini aja selesai gitu ya. Kenapa harus bikin temu alumni, harus suruh UGM bikin penjelasan? Yang pada akhirnya itu menjadi simpang siur ya kawan. Salah satunya adalah ketika Jokowi pada acara temu alumni itu ya, kemudian membicarakan bahwa dia dulu skripsinya atau pembuatan skripsinya itu dibimbing oleh Pak Kasmujo. Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Itu ya. Nah, waktu itu saya sebetulnya ya masih mikir ya, jangan-jangan bener gitu ya kan. Nah, terus kemudian pada akhirnya Pak Kasmujo ini didatangi oleh wartawan, ditanyain, sebetulnya benar nggak sih Pak, Bapak dulu dosen pembimbing skripsinya? Dia kan tahun 80 masuk, lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Mau lulus dia ketiga sih. Ya itu kalau urusan dosen mengajar, itu hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Jadi misalnya disuruh mengajar itu mesti tidak boleh sendirian. Ini di asisten dilatih dulu. Kadang-kadang suruh mewakili. Tapi mengajar sendiri secara penuh sama sekali. Ternyata tidak ya kawan. Jadi Pak Kasmujo sendiri itu mengatakan bahwa ketika Jokowi kuliah di UGM itu dia tahun-tahun itu dia masih menjadi asisten dosen. Jadi kalau asisten dosen ya, ini Pak Kasmujo sendiri yang bilang ya, dia tidak mungkin mengajar ya, karena dia hanya mendampingi ya, menjadi asisten ya, mendampingi dosen mengajar. Apalagi menjadi pembimbing, pasti tidak ya. Jadi menurut pengakuan Pak Kasmujo ya, dia hanya memberi bantuan bantuan belajar kepada Jokowi ya, ngakunya begitu ya kan. Sehingga dari sini itu langsung kita, kalau kita gabungkan itu nggak match. Jokowi bilang Pak Kasmujo pembimbing skripsinya, Pak Kasmujo bilang waktu itu dia masih asisten dosen, jadi nggak mungkin jadi pembimbing. Nah, jadi ini kedua pernyataan ini nggak nyambung, nggak klop alias bertentangan ya. Nah, kalau ada dua pendapat bertentangan ya, salah satunya pasti ada yang salah, nggak mungkin dua-duanya benar karena bertentangan ya. Nah, bisa salah satunya salah, bisa juga dua-duanya salah ya kan. Nah, satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini ya, yang jelas adalah salah satu orang ini pasti berbohong ya. Kalau kalian lebih percaya mana ya, silakan kalian tulis di kolom komentar, karena lebih percaya pada Pak Kasmujo atau percaya pada Jokowi. Kalau saya akan lebih percaya pada Pak Kasmujo karena dia itu menyatakan apa yang dia ingat ya, apa yang dia alami. Nah, kemudian kalau mau pembuktian bisa aja dilihat ya dari jenjang karir Pak Kasmujo, itu kan masih ada ya. Setiap kali ada perubahan jenjang karir pasti ada semacam surat ya, kan seperti apa ya, kayak SK gitu ya kalau ini
kalau pegawai negeri ya. Lihat aja SK-nya, dia menjadi dosen itu sejak kapan gitu ya. Gampang ya kan. Jadi sebetulnya untuk memahami masalah ini, kita hanya perlu untuk tidak menjadi orang bodoh ya kan. Nggak perlu pinter, udah bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau nggak bisa menyimpulkan itu bodoh ya kan, karena sesederhana itu gitu ya. Nah kemudian kok banyak ya orang-orang yang kemudian masih mempertanyakan ya. Salah satunya yang saya paling gemes itu yang namanya Sylvester itu ya kan. Udah dibilang Pak Kasmudjo itu merasa dia nggak pernah jadi pembimbing Jokowi. Kok dia ngotot katanya Pak Kasmudjo ini pernah jadi pembimbing ya. Kalian dengerin sendiri apa omongannya di sini. Apakah benar-benar kalau yang kita lihat bahwa Pak Kasmudji mengakui bahwa beliau adalah dosen dari Pak Jokowi. Hanya apakah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing KKN dan lain-lain kita belum tahu ya kan. Nah seperti saya bilang ya kawan, sebetulnya tidak perlu menjadi orang pinter ya, cukup untuk tidak menjadi orang bodoh aja untuk bisa ngambil kesimpulan. Jadi kalau kayak Sylvester itu kemudian ngotot Pak Kasmudjo pembimbingnya, ya kalian bisa simpulkan sendiri orang seperti apa dia. Tapi yang jelas ya kawan-kawan, ternyata memang banyak sekali orang yang rela terlihat bodoh di televisi ya, tapi kemudian dia mendapatkan hadiah berupa apa? Menjadi komisaris, menjadi wakil menteri seperti itu ya. Akhirnya orang ya itu tadi bersedia untuk terlihat bodoh di televisi ya. Baik kawan-kawan, jadi itu jawaban saya ya. Nah kalau kalian nggak bodoh, tentu kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri apakah ijazah Jokowi asli atau palsu ya. Menurut saya nggak perlu ditunggu sampai persidangan ya. Semua orang kalau nggak bodoh pasti bisa ngambil kesimpulan. Sedih sekali saya ya harus membahas hal yang remeh-remeh seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.